Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang deret hitung dan deret ukur. Nah, yang pertama adalah pengertian dari deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk deret terlihat pada pola perubahan. Dilihat dari jumlah suku, deret ada deret berhingga dan deret tak terhingga. Dilihat dari pola perubahan itu ada deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Nah, contohnya itu bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Pembeda 2. Nah, kita akan membahas dari deret hitung. Deret yang perubahan suku berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya seperti gambar yang kayak gini. Kayak 1, 6, 11, 16, 21, 26, dan seterusnya. Itu pembeda 5. Kenapa disebut pembeda 5? Itu karena dari angka 1 ke 6 itu kelipatan 5. Jadi pembedanya itu 5. Nah, bisa dibandingkan dari yang kedua itu 5, 20, 35, 50, 65, dan sebagainya. Itu pembedanya adalah 15. Nah, selanjutnya rumus mencari suku ke N itu seperti ini. Nah, Sn sama dengan A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B. Nah, A itu suku pertama dan B itu pembeda dan N itu indeks suku. Bisa juga seperti di sebelahnya, Sn sama dengan AP N pangkat N min 1. Nah, selanjutnya rumus mencari jumlah N suku. Seperti Jn sama dengan N per 2 buka kurung A plus Sn tutup kurung. Bisa Jn sama dengan Na plus N per 2 buka kurung N min 1 tutup kurung B. Jika kurang jelas, akan tampilkan di samping sini. Nah, yang kedua, kita akan membahas deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Aku akan baca yang pertama 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pengganda 2. Nah, yang kedua 5, 25, 125, 725. Itu pengganda 5. Nah, yang selanjutnya adalah penerapan ekonomi. Yang pertama adalah bunga majemuk. Yang seperti di samping itu ada setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, dan itu rumusnya. Yang ke 1 tahun itu F1 sama dengan P plus P dikali I sama dengan P dalam kurung 1 plus I tutup kurung, dan selanjutnya. Nah, setelah itu jumlah masa datang dari jumlah sekarang itu bisa digambarkan rumus seperti ini. Bisa dilihat seperti ini. Nah, kalau P itu jumlah yang sekarang. Kalau itu tingkat bunga per tahun. Kalau N itu jumlah tahun. Jumlah tahunnya ada berapa, kayak dari 2000 sampai 2006 itu berapa, jumlah tahunnya ada berapa, kayak 6 gitu. Nah,
Bila menggunakan pembayaran per tarnim, maka rumusnya seperti ini. Oke. Nah, M itu adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Nah, yang terakhir itu pertumbuhan penduduk. Itu rumusnya seperti ini. Nah, bisa dibahas PT sama dengan P1 dikali R pangkat T min 1, di mana R sama dengan 1 plus R. Nah, P1 itu jumlah pada tahun pertama atau basis. Yang kedua itu PT sama dengan itu jumlah pada tahun ke T. Nah, R itu persentase pertumbuhan per tahun. T itu indeks waktu atau tahun. Kalau kurang jelas akan ditampilkan di samping. Apakah sudah mengerti? Sekian dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.